Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah loh di tempat ini, meskipun hanya dari rumah saja. Nah, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita hari ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga akan mendengarkan cerita loh Kakak Wiwi. Iya, betul Kakak Tiffany. Nah, cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Ningsi dan juga Kakak Is. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Dan untuk itu kakak undang semua anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pujian Big or Small dilanjutkan dengan roti dan mentega. Roti dan mentega. Kau temanku, ku teman, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku teman, kita selalu bersama. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, teman, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Adik-adik masih ada sukacita? Haleluya. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Pada saat ini, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Ningsi dan juga Kakak Is. Nah, untuk itu kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Iya Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat Tuhan dari dalam kehidupan kami anak-anakmu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu, karuniakan mereka hikmat-Mu, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan buat kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh berkata-kata turut dengan kehendak Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Halo adik-adik. Aduh, kurang semangat. Sekali lagi. Halo adik-adik.
Sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Kakak Is sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Siap dong Kakak Nengsi. Kalau sudah siap dengar cerita firman Tuhan, pasti Alkitabnya juga sudah disiapkan. Kakak Is, Alkitabnya sudah disiapkan? Sudah dong Kakak Nengsi. Adik-adik di rumah, Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, coba Alkitabnya diangkat. Ya, sudah siap ya semua Alkitabnya? Nah, hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Kakak Nengsi bisa tolong bacakan kita? Iya Kakak Is. Ya, pembacaan kita hari ini dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 9 dan Kejadian 6 ayat 17. Ya, kita buka bersama ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 9 dan Kejadian 6 ayat 17. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nah, adik-adik, kok Kakak Nengsi dari pembacaan kita tadi kira-kira bercerita tentang apa? Tentang Nuh. Betul sekali Kakak Nengsi. Kira-kira kalau bercerita tentang Nuh yang ada di pikiran Kakak Nengsi apa sih? Kapal yang sangat besar. Ya, kapal yang sangat besar. Apalagi Kakak Nengsi? Air bah. Ya, air bah. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Is dan Kakak Nengsi mau bercerita tentang Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh ini dan keluarganya mereka tinggal di sebuah bangsa yang orang-orangnya itu suka sekali berbuat jahat. Tapi sebelum kita melangkah ke cerita kita lebih panjang, Bapak Nuh ini mempunyai keluarga. Siapa saja sih keluarganya Kakak Nengsi? Keluarga Bapak Nuh itu ada seorang istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Anaknya itu namanya Sem, Ham, dan Yafet. Ya, berarti 8 orang ya Kakak Nengsi. Ya, nah adik-adik tahu tidak Bapak Nuh ini tinggal di sebuah bangsa yang orang-orangnya itu suka sekali berbuat jahat. Mereka suka sekali membuat hati Tuhan itu sedih Kakak Nengsi. Adik-adik di rumah, Tuhan itu kecewa sama mereka. Akhirnya Tuhan berkata, Nuh, aku akan menghukum semua bangsa ini. Tetapi kamu dan keluargamu tidak akan aku hukum. Kenapa ya Kakak Nengsi? Kok keluarganya Bapak Nuh tidak dihukum? Karena Nuh beserta keluarganya hidup dengan baik. Dia tidak suka memfitnah, tidak suka marah-marah, dan taat kepada Allah. Ya, betul sekali. Nuh taat kepada Allah. Lalu Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh, kamu harus membuat sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar sekali. Hah, Nuh berpikir, membuat kapal? Saya kan tinggalnya di daratan, jauh dari lautan. Mau tidak Kakak Nengsi kira-kira Bapak Nuh membuat kapal? Karena Bapak Nuh itu orang yang baik, dia taat kepada Tuhan, pasti dia akan melakukan perintah Tuhan, pasti dia akan membuat kapal yang besar. Ya, Nuh
mau mendengar Tuhan. Nuh taat kepada Tuhan. Keesokan harinya adik-adik, Nuh bersama keluarganya, bersama istrinya, menantunya, dan anak-anaknya, mereka membuat kapal, mereka mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kapal, mereka bergotong royong bersama-sama membuat kapal. Tapi Kakak Nengsi tahu tidak kalau orang-orang yang di sampingnya mereka semua itu tertawa. Hahaha, kamu ini Nuh ada-ada saja membuat kapal kok di daratan. Di sini kan tidak ada air. Sini jauh dari lautan. Aduh Nuh, kamu ini ada-ada saja buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Nuh, kamu ini Nuh. Akhirnya Nabi Nuh tidak kecewa. Dia tetap membuat kapal. Dia tetap setia kepada perintah Tuhan. Kemudian dia membuat kapal bersama keluarganya, mereka bersama-sama setiap hari, sampai akhirnya kapalnya jadi Kakak Nengsi, adik-adik di rumah, kapalnya jadi. Lalu Tuhan berpesan, Nuh, kumpulkanlah semua hewan-hewan masing-masing sepasang, lalu masukkan ke dalam kapal. Nuh mendengarkan perintah Tuhan, lalu Nuh mengumpulkan semua hewan-hewan masing-masing sepasang. Tapi orang-orang yang melihatnya, mereka masih tetap saja tertawa. Nuh, ada-ada saja kamu ini memasukkan hewan-hewan ke dalam kapal. Aduh Nuh, Bapak Nuh tetap taat. Bapak Nuh tidak menghiraukan orang-orang yang berkata itu, yang berbicara itu. Dia tetap melakukan tugasnya, lalu Bapak Nuh memasukkan semua hewan-hewan bersama keluarganya. Lalu setelah mereka semua masuk, lalu pintu kapal itu tertutup. Pintu bahtera itu tertutup Kakak Nengsi. Tidak ada lagi yang bisa membuka atau keluar dari kapal itu. Nah, akhirnya Tuhan bilang, aku akan memberikan hujan 40 hari 40 malam. Nah, setelah hujan turun, orang-orang yang ada di luar kapal, mereka semua ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Kenapa hujannya tidak berhenti-berhenti? Kok airnya semakin hari semakin tinggi dan semakin tinggi. Sampai akhirnya adik-adik di rumah, semua orang yang ada di dalam kapal, mereka semua tenggelam. Mereka semua tenggelam. Tidak ada lagi yang kelihatan, pohon-pohon, rumah-rumah, bahkan gunung-gunung tidak ada yang kelihatan lagi, Kakak Nengsi. Iya. Nah, setelah 40 hari 40 malam hujannya turun. Akhirnya kapal yang terombang-ambing, coba lihat Kakak Nengsi, di belakang ada gambar kapal yang terombang-ambing. Coba lihat. Wah, kapalnya terombang-ambing ya Kakak Is. Iya, kapalnya besar sekali kan Kakak Nengsi. Nah, Tuhan itu selalu menyertai Nuh. Tuhan menyertai dan memberkati Nuh. Sampai akhirnya 40 hari 40 malam, akhirnya hujannya berhenti. Lalu mereka semua keluar dari dalam kapal. Tuhan membuka kembali pintu bahtera tersebut, lalu Nuh bersama keluarganya mereka keluar dari dalam kapal, mereka semua bersuka cita. Lalu Kakak Nengsi di belakang ada gambar. Nuh mengucap syukur, dia membangun sebuah mezbah. Tahu tidak Kakak Nengsi, apa sih mezbah itu? Mezbah itu Kakak Is adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan korban syukur. Seperti pada zaman dahulu itu korbannya itu domba, kambing, atau bisa juga buah-buahan. Ya, betul sekali Kakak Nengsi. Nuh bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati mereka sehingga mereka selamat dari air bah. Nah, akhirnya mereka bersuka cita, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Kakak Nengsi, lihat tidak ada gambar pelangi di belakang. Pelanginya cantik sekali Kakak Is. Iya, pelangi ini adalah janji Tuhan kepada Nuh dan sekeluarganya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan lagi
memberikan bencana seperti ini, bahwa Tuhan akan selalu setia pada orang-orang yang setia kepadanya. Nah, Kakak Nengsi, dari cerita kita tadi, kita bisa lihat ternyata Bapak Nuh meskipun dia ditertawai orang-orang, meskipun dia dihina, dia diejek-ejek, dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap mendengarkan perintah Tuhan. Nah, bagaimana menurut Kakak Nengsi? Betul sekali Kakak Is, ceritanya bagus sekali. Seperti di saat sekarang ini, meskipun saat sekarang ini kita masih dalam wabah virus corona, tetapi kita harus tetap taat. Kita harus tetap taat pada peraturan. Seperti kita harus tetap memakai masker, kita tetap mencuci tangan dan berjaga jarak. Dan kalau di rumah kita mau taat kepada siapa? Kita taat kepada orang tua kita, taat kepada mama, taat kepada papa, taat kepada kakak, oma, dan opa. Kalau misalnya mamanya bilang, enggak boleh keluar-keluar, jangan kita suka curi-curi mau pergi keluar-keluar. Kita harus taat seperti Bapak Nuh taat kepada Tuhan. Dan Tuhan senang, kita juga harus menyenangkan hati Tuhan dengan caranya kita harus taat kepada orang tua. Ya, adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syukur dan syafaat, saya mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyi lagu Nabi Nuh dan istrinya. Adik-adik yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat serta syukur Tuhan, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya ya Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi taat seperti Nuh Tuhan. Kiranya ya Bapa, kami boleh taat, kami boleh dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, terlebih kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan buat guru-guru dan kakak-kakak sekolah minggu kami yang telah melayani kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan mereka, Tuhan Yesus senantiasa memberkati pekerjaan mereka. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, kami mau berdoa buat orang tua kekasih kami Tuhan, buat mama dan bapa kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan yang memberkati segala tugas dan pekerjaannya setiap hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau mau datang menjamah ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan sehingga boleh pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami bersyukur Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga, Tuhan Yesus memberikan umur yang panjang dan sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara ini Tuhan, buat virus corona yang masih
berada di bumi ini Tuhan, kiranya ya Bapa, Engkau kasihani kami Tuhan, kiranya Engkau mau mengangkat virus COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersekolah minggu seperti sedia kala. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih bersuka cita? Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Masih dong. Nah, kalau begitu kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi memuji pujian. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, hari ini ibadah kita akan selesai. Namun sebelum itu Kakak Wiwi, Ya. kita mau menutup ibadah kita. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita mengucap syukur karena hari ini kita sudah bisa beribadah, kita bersuka cita dan telah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami sudah boleh ibadah dan Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami bisa menjadi seperti Nuh yang taat kepadamu. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan menjaga kami dalam hari-hari yang akan kami lewati. Tuhan Yesus berkati kami, jaga kami. Biar kiranya minggu depan kami bisa beribadah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yeay. Adik-adik semua yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa, Sampai jumpa minggu kembali depan. minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Oke, Amin. Oke. Shalom, selamat sore Bu Guru. Nama saya Airin. Saya akan menghafalkan Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Terima kasih Bu Guru. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Namus 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala
kemuliaannya. Katanya, amin. Saya akan menghafalkan ayat hafalan 145 ayat 9. Tuhan Yesus itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amsal 21 ayat 2.